Pak Kabid, ini nota dinas hasil rapat tentang KLA ya kemarin ya. Ya, baik. Siang hari ini saya bersama Pak Kabid Pemberdayaan Sosial ya di Dinas Sosial. Saya perkenalkan ya, ini Pak Aceh Yusuf Friadi, salah satu kepala bidang di Dinas Sosial, itu bidang pemberdayaan sosial ya. Nah, sebagai informasi bahwa di Dinas Sosial ada 3 bidang. Ada bidang pemberdayaan sosial, ada bidang perlindungan dan jaminan sosial, ada bidang rehabilitasi sosial. Dan sekarang saya ingin berdiskusi ya untuk sebagai informasi bagi masyarakat dengan Pak Kabid Pemberdayaan Sosial. Ya, Pak Kabid, ini kita kan tidak bisa setiap saat menginformasikan ya kepada masyarakat apa sih tugas pokok fungsi ya dari masing-masing bidang di dinas sosial. Nah, makanya sekarang dalam waktu yang singkat mungkin ya dan secara umum saja silahkan informasikan kepada masyarakat di bidang Pak Kabid ini apa saja sih tugas pokok fungsinya ya, dan tentunya sebagai informasi bagi masyarakat, dan mungkin tadi masyarakat itu harus tahu ketika misalkan minta sesuatu, misalkan kalau masyarakat kan gitu ya, minta program atau minta apapun nih di bidang pemberdayaan sosial itu apa? Silahkan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Kaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, yaitu kaitan dengan pemberdayaan sosial. Ya. Jadi berdasarkan Permendagri nomor 90 yang lama, ada 2 program, pertama program pemberdayaan sosial dan program pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Walaupun di kita memang belum punya makam pahlawan. Nah, kaitan dengan program pemberdayaan sosial itu diantaranya ada kaitan dengan peningkatan kemampuan bagi PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial, yang diantaranya terdiri dari pembinaan kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Ada juga pembinaan melalui kelembagaan, diantaranya Karang Taruna, LKKS, LLI, Lembaga Lanjut Usia. Ada juga PSM, kaitan dengan pembinaan PSM. Dan ada juga kaitan dengan program pemberdayaan sosial untuk komunitas adat. Nah, kita sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 3 kalau dulu, sekarang udah ada perdanya menjadi 4 lokasi komunitas adat atau disingkat dengan KMHA perdanya Pak. Komunitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diantaranya ada di Gelar Alam, Cipta Mulia, dan Cipta Rasa. Satu lagi yang di Cidahu, Girijaya. Kita melakukan pembinaan, pendampingan kepada warga komunitas adat. Dan ada juga pemberian bantuan untuk usaha ekonomis produktifnya. Nah, untuk bidang Dayasos dengan Permendagri tadi hanya untuk komunitas adat, sementara untuk parkir mesinnya sekarang ada di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Kalau yang lama itu untuk kelompok usaha bersama itu untuk usaha ekonomis produktifnya, parkir mesin juga adanya di bidang pemberdayaan. Setelah ada Permendagri yang baru kaitan nomenklatur kegiatan, program kegiatan, adanya di bidang Linjamsos untuk fakir miskin. Khusus untuk komunitas adat adanya di bidang pemberdayaan. Nah, ada juga kaitan dengan pengumpulan uang dan barang atau undian gratis berhadiah. Nah, kita memberikan rekomendasi atau izin kaitan dengan pengumpulan uang sesuai dengan kewenangan. Artinya kalau pengumpulan uang dan barang yang khusus untuk lingkup kabupaten, izinnya DPNTSP yang menerbitkan karena udah kita limpahkan, sementara rekomendasinya dari Dinas Sosial dulu, adanya di bidang pemberdayaan. Jadi kalau ada organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum, syaratnya harus perkumpulan atau organisasi yang berbadan hukum mengajukan permohonan izin ke Bupati melalui Dinas Sosial dulu untuk direkomendasi, nanti Dinas Sosial mengusulkan untuk izinnya ke DPNTSP. Ada juga kaitan dengan undian gratis berhadiah.
Oh, jadi di bawah bidang Dayasos ya. Dayasos. Iya, Kalau siap. ada perusahaan-perusahaan misalkan pihak bank atau perusahaan lah yang menyelenggarakan undian, kalau undian itu ditarik semua ke Kementerian Sosial izinnya. Izinnya langsung ke Kementerian Sosial, ada aplikasinya secara khusus dan kita memberikan surat pengantar atau rekomendasi. Nah, untuk pengumpulan uang dan barang itu ada tingkatannya, ada yang khusus izinnya dari kabupaten, ada yang dari provinsi, dan ada yang dari pusat kementerian. Berdasarkan ruang lingkup atau sasaran pengumpulan uang. Mungkin sementara itu sebagian Ya, baik. singkat. Nah, itu ya, ini karena sifatnya sebagai informasi bagi masyarakat ya. Jadi tadi saya tegaskan kembali bahwa pertama ini banyak pertanyaan kepada saya ya, khususnya adakah bantuan untuk kelompok usaha bersama ya, KUBE. Salah satunya misalkan ada bantuan ternak ya seperti kambing. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Kabid ya, ini di bidang Dayasos di Dinas Sosial baru sebatas ke kelompok adat, komunitas adat ya. Ya, jadi belum ke semuanya ya Pak Kabid ya. Kalau parkir mesinnya di bidang Linjamsos. Ya, tetapi mungkin tahun ini dari bidang Linjamsos tidak ada. Tidak ada ya. Ya, ini sebagai informasi bagi masyarakat ya. Jadi jawaban dari kami seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk undian-undian izinnya ya yang berhadiah. Jadi tidak sembarang juga ya, ternyata nih ada aturan mainnya. Nah, jadi ada misalkan undian umroh ya. Ya, yang besar-besar itu harus ada prosedurnya ya. Dan banyak lagi. Itu mungkin sekilas ya sebagai informasi dari bidang Dayasos. Dan satu lagi izin kaitan dengan LKS atau panti. Ya. Yayasan berbentuk yayasan ataupun non berbadan hukum yang tidak berbentuk yayasan. Harus ada izinnya dari Dinas Sosial, adanya di bidang pemberdayaan sama. Ya. Jadi kalau ada membuat panti anak yatim atau lanjut usia atau disabilitas di bawah yayasan ataupun tidak, tetap harus ada izinnya dalam panti maupun luar panti. Ya, baik, itu hanya gambaran saja. Lebih detailnya nanti kita akan informasikan kembali. Terima kasih.